Hari ini kami rapat dengan Menteri Keuangan. Alhamdulillah hari ini semua masalah Kopdar terjawab soal uang. Peraturan rumit-rumit sama 6 bulan kita rumusan itu ternyata sekarang 1 hari 2 hari bisa selesai. Mereka kan orang-orang pintar, cuman selama ini malas. Pak Purbaya, yes, gue yakin di sini juga pasti banyak banget yang pada nontonin kalau beliau sudah muncul di media. Nggak tahu kenapa bawaannya pengen banget dengerin ocehannya atau obrolannya Pak Purbaya. Langkah berani diambil Presiden Prabowo Subianto saat merombak Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya dengan menunjuk Purbaya Yudi Sadewo sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani yang sudah 10 tahun menakodai keuangan negara. Dan siapa sangka pengangkatan Purbaya Yudi Sadewo sebagai Menteri Keuangan yang baru mendapat sorotan luas publik nyaris dari semua kalangan. Ada yang optimis laju pertumbuhan ekonomi akan bangkit, namun ada pula yang pesimis dan tetap memandang pertumbuhan ekonomi akan stagnan. Menariknya, respons penggantian Menteri Keuangan tidak hanya mendapat perhatian dalam negeri, pemberitaan mengenai penunjukan Purbaya Yudi Sadewo menakodai pos Kementerian Keuangan juga menarik perhatian besar dari media-media internasional. Sejumlah media asing secara khusus menyoroti sosok Purbaya. Misalnya, media raksasa Reuters secara gamblang mengulas profil Purbaya dalam artikelnya yang berjudul Indonesia Replaces Respected Finance Minister with Economist Promising Rapid Growth yang terbit Senin kemarin. Di samping sepak terjangnya di dunia ekonomi, sosok gaya komunikasi Purbaya Yudi Sadewo juga sukses menarik perhatian publik. Lantas seperti apa sosok Menteri Keuangan yang baru di mata publik? Jujur, gue nggak begitu ngerti ekonomi, tapi sejak Menteri Keuangan Indonesia yang baru, Pak Purbaya, yes, gue yakin di sini juga pasti banyak banget yang pada nontonin kalau beliau sudah muncul di media. Ya, mau media sosial kek atau TV kek, nggak tahu kenapa bawaannya pengen banget dengerin ocehannya atau obrolannya Pak Purbaya. Ini sesuatu karakter yang menyegarkan, yang baru di dunia politik Indonesia. Bahkan Menteri Keuangan ini jadi bikin bahasa-bahasa ekonomi itu lebih mudah dimengerti. Dan gue semakin yakin kalau memang Pak Purbaya ini adalah orang pasar. Kan beliau sempat bilang, saya ini orang pasar, udah lama. Belum pada kenal saya ya. Wah, awalnya terkesan sombong. Tapi kalau pas didengerin sekarang, diksi dan kosakatanya, yes Pak, Bapak persis dan asli orang pasar. Pasaran banget bahasanya, diksinya. Waduh, gimana nih? Waduh, gue boleh ngomong nggak ya? Kata-kata gitu tuh sesuatu yang menyegarkan buat gue di dunia politik Indonesia yang dimana memang pejabat-pejabatnya public speakingnya bagus, tapi kinerjanya ya udah, gue nggak mau ngebahas tentang politik ya. Tapi yang jelas di sini Pak Purbaya adalah karakter yang menyegarkan. Gila guys, tiba-tiba semua orang bener-bener pengen tahu Pak Purbaya mau ngomong apa ya. Kalau misalnya kemarin itu gaya dia nggak cowboy, nggak ngelucu-ngelucu, ya dia ngomongnya biasa aja, serius kayak menteri-menteri ya pada umumnya, mungkin orang juga nggak bakal mau tahu gitu yang dia ngomongin ya. Tapi nggak tahu sekarang semua orang pengen tahu gitu. Dan lagi di luar dari gaya cowboynya, dia memang eksekusinya benar-benar ada gitu, kerjanya benar-benar kelihatan juga banyak gebrakannya. Mungkin pemerintah harus banyakin kontennya si Pak Purbaya ya, supaya kita semua ini tambah semangat dan positif ke Indonesia. Soal Menteri Keuangan yang baru, Saudara Purbaya, dan itu juga menjadi semacam petunjuk bahwa semua yang sudah dibayangkan oleh publik dan pada akhirnya dipenuhi oleh Presiden Prabowo belum sepenuhnya menjadi penjamin bahwa stabilitas ekonomi dan politik bisa dihasilkan melalui reshuffle. Tentu bukan di situ intinya tuh. Keinginan publik untuk melihat janji baru yang memungkinkan publik punya harapan, melampaui harapan publik pada Sri Mulyani. Hanya itu sebetulnya. Ya kita kasih kesempatan untuk Menteri Keuangan yang baru itu. Tidak hanya gaya komunikasinya,
yang dianggap ala koboi yang melambungkan nama Purbaya Yudi Sadewo hingga ramai menjadi pemberitaan, tetapi juga sepak terjangnya dalam mengambil keputusan yang cepat. Tercatat hanya beberapa hari saja setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu membuat gebrakan dengan mengeluarkan kebijakan menyalurkan dana dari Bank Sentral senilai 200 triliun ke 5 bank himpunan milik negara atau Himbara. Langkah berani sang menteri pun menuai respons dari banyak kalangan. Publik pun terbelah, ada yang optimis, ada juga yang pesimis. Dan salah satu yang mendapat angin segar dengan penyaluran dana senilai 200 triliun ke 5 bank Himbara ialah Koperasi Desa Merah Putih. Lantas apa kata Purbaya Yudi Sadewo mengenai langkah beraninya memindahkan dana yang nilainya tidak sedikit bank-bank milik negara? Akankah langkah sang menteri dapat menjadi resep bagi kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang tidak baik-baik saja? Kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya, sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu, jadi nggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara ya. Jadi harusnya sih akan berjalan mulus. Cuma nanti kita gebrak-gebrak biar lebih cepat aja. Hari ini kami rapat dengan Menteri Keuangan. Alhamdulillah hari ini semua masalah Kopdar terjawab soal uang. Peraturan rumit-rumit sama 6 bulan kita rumusan itu ternyata sekarang 1 hari 2 hari bisa selesai. Saya hanya memaksa perbankan berpikir secara profesional. Jadi jangan santai-santai aja jadi naruh uang di bank sentral, di obligasi, nggak ngapa-ngapain, enak banget. Kalau saya memakai SAL untuk pembangunan atau uangnya saya ambil untuk pembangunan tertentu, tidak. Saya hanya memaksa perbankan berpikir secara profesional. Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi uang tambahan ke mereka. Jangan santai-santai aja jadi naruh uang di bank sentral, di obligasi, nggak ngapa-ngapain, enak banget. Jadi sekarang mereka mesti berpikir sesuai dengan fungsi mereka, yang fungsi untuk apa perbankan dibuat. Mereka kan orang-orang pintar, cuman selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman, yang nggak ngapain, dapat spread cukup, untung yang gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan golf itu mereka berpikir dan harusnya market base ya, mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dulu. Kemudian kalau itu habis, mereka akan cari yang lain. Ada baru lagi sedikit. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita perkirakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan berdampak ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur. Sekarang akhirnya gue paham kenapa perekonomian Indonesia rasanya berjalan lambat. Ternyata Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya, ungkap fakta bahwa ekonomi kita tuh udah 20 tahun gak seimbang. Berdasarkan data statistik, beliau sampaikan, era Presiden SBY 2004-2014, ekonomi bisa tumbuh lumayan tinggi karena ditopang sama sektor swasta. Tapi di era Presiden Jokowi 2014-2024, pertumbuhannya tuh cuman rata-rata 5%. Belum lagi fakta ada duit negara yang mengendap di Bank Indonesia 800 triliun tapi nggak diapa-apain, nggak diputerin, malah bikin likuiditas ketat dan ekonomi kita jalannya pelan. Makanya kalau kalian dengar berita salah satu strategi Pak Purbaya sekarang mindahin 200 triliun ke bank, ini tuh ada reasonnya. Efeknya apa? Dengan pusingnya para dirut-dirut bank digelontorin duit gede, terus kalau mereka cuma ngendapin tapi mesti bayar bunga, nggak mau dong. Nah, ini fungsinya biar bank-bank ini mikir mau muterin di mana, tentunya kredit dan pinjaman. Bank-bank ini juga harus melakukan strategi marketing yang bagus biar banyak orang yang mau pinjem, kayak bunga rendah atau cicilan ringan. Kalau pinjaman ini nyampe ke UMKM, perusahaan, sampai pabrik, otomatis bakal ada lapangan kerjaan baru. Pengangguran turun dan ekonomi rakyat ikut muter lagi.
Targetnya pertumbuhan ekonomi bisa naik ke 6-6,5%, bahkan likuiditas uang beredar bisa melompat 15-20% hanya dalam 1-2 bulan. Jadi sekarang waktunya kita dukung dan kasih kepercayaan penuh sama nahkoda fiskal baru kita. Kalau kapal ini mau selamat, semua penumpangnya harus percaya sama jurumudinya. Ini Pak Purbaya ini kasir. Sebagai kasir, dia mau mendorong mesin pertumbuhan itu dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik? Sementara kepala pabriknya adalah politisi-politisi yang berkedudukan sebagai menteri teknis, yang orang tahu ini politisi copet. Kan? Itu persepsinya kan. Sebagai kasir pertama kali tentu dia nggak mungkin. Karena pertumbuhan itu tidak datang dari kebijakan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memakai hasil pertumbuhan untuk diredistribusi supaya problem sosial itu teratasi. Kan logikanya begitu kan. Jadi mesti dituntut juga, mampu nggak Pak Yudi ini, Sadewo ini, mempengaruhi pikiran-pikiran politis, bukan pikiran politik, ya, pikiran politis di Departemen Teknis, perindustrian, perdagangan, pertanian, macam-macam kan, yang dikuasai oleh partai politik, itu soalnya. Jadi dia datang di dalam satu ekosistem di mana infrastruktur yang harusnya menghasilkan 8% itu justru dikuasai oleh politisi copet ini. Itu soalnya, dan persepsi itu yang tumbuh di publik sehingga timbul semacam pesimisme. Sebagai pejabat publik, Purbaya Yudi Sadewa bukan sosok baru di pemerintahan. Saat menjabat sebagai ketua-ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Purbaya sempat menyampaikan akan adanya demonstrasi besar-besaran. Itu disampaikan Purbaya saat berpidato mengenai kondisi ekonomi di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada bulan April 2025. Dan kini video lama itu kembali viral hingga menuai perhatian publik. Dari survei yang sama, kita buat indeks yang disebut Indeks Kepercayaan Konsumen Terhadap Pemerintah, IKKP, yang warna hijau ini. Itu sebetulnya indeks kepercayaan kita bilangnya ke pemerintah, tapi sebenarnya Pak Presiden itu kepercayaan kepada Pak Presiden. Kita sudah survei ini 25 tahun lebih, kita sudah bisa kalibrasi. Kalau indeksnya di bawah 100, yang hijau ya, masyarakat nggak suka ke presidennya. Di bawah 90 akan banyak demo, di bawah 85 demonya akan rame dan mungkin terjadi pergantian kekuasaan. Ditunjuknya Purbaya Yudi Sadewo menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang merupakan kementerian strategis sampai kini masih menuai perdebatan publik. Pengalaman Sri Mulyani selama 10 tahun menjabat Menteri Keuangan dianggap sebagian pihak patut disayangkan jika harus dicopot dan digantikan Purbaya Yudi Sadewa yang belum sekalipun pernah menduduki jabatan menteri. Lantas apa kata sejumlah kalangan mengenai sepak terjang Sri Mulyani dan Purbaya Yudi Sadewa yang kerap dibanding-bandingkan? Defensif? Ya defensif, sorry. Saya nggak tahu, yang saya tahu beginilah cara menjalankan fiscal policy yang baik. Saya nggak pernah main bola juga, nggak jago. Mungkin kalau main saya ketinggalan terus, udah tua, nggak bisa. Tapi basically itu pada dasarnya itu. Ilmu fiskal yang wajar seperti ini. Ketika Anda punya, Anda sudah anggarkan, habisin. Kalau nggak berani habisin, jangan didesain, jangan direncanakan, itu aja. Kalau menurut ilmu moneter, kebijakan moneter tidak bisa melakukan semuanya. Biar aja dia fokus dengan langkah-langkah yang dia bisa kerjakan. Jadi mungkin boleh ditambah sedikit-sedikit fungsinya, tapi jangan harap kebijakan moneter adalah satu-satunya yang bisa memperbaiki ekonomi kita. Jadi harus ada koordinasi atau concert effort antara fiskal dan moneter. Bagus Pak, saya kenal baik dengan Pak Purbaya, sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian
dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu. Presiden itu tidak menemukan seorang ekonom ya yang betul-betul pertama dia ekonom, kuliahnya ekonomi bener ya. Ada orang ekonom tapi kuliahnya labor studies, ada development studies. Nah kalau ekonom kuliahnya ekonomi benar, ini Pak Menkyu sekarang. Dan dia itu di Purdue University berinteraksi, mungkin bagaimana berinteraksinya dengan Paul Romer. Dan Paul Romer diundang ke Indonesia, saya lihat tahun 2008 atau 2012 ya Pak Menteri ya. Itu adalah salah satu pemenang Nobel ekonomi di dunia. Jadi artinya Pak Menteri ini di dalam dunia ekonomi itu udah very excellent. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa Menteri Keuangan sekarang nggak usah diragukan dari segi ilmunya. Jadi saya kenal cara berpikirnya gitu ya. Bahkan saya tidak pernah lagi jadi pembicara di LPS sejak dia menjadi ketua LPS gitu ya. Jadi artinya dalam cara berpikir begitu kelihatan bahwa dia lebih tidak kurang neolib sebenarnya. Nah kalau di situ cara berpikirnya maka tergantung dia bagaimana. Sri Mulyani pakai istilah dua teman ini menggunakan disiplin fiskal itu kan korporatisme. Korporatisme kata kuncinya. Artinya Anda memang bermain dalam SBN, Anda bermain dalam pasar uang, Anda tidak bermain dalam sektor real. Kalau gue lihat sekilas backgroundnya sih oke ya. Apa kuliahnya di Amerika ya kan, S1, S2 di Amerika, bahkan sampai S3. Terus backgroundnya juga dari saham. Cuman kalau kinerjanya ya gue belum tahu. Kan dia baru menjabat beberapa hari lah. Cuman itu kan nggak realistis ya. Lu maksudnya bertahun-tahun aja cuma bisa nyampe ke 8.000 gitu loh. Sosok Purbaya Yudi Sadewa yang belakangan ini namanya tidak pernah sepi dari pemberitaan nasional tidak lepas dari gaya komunikasinya yang dianggap ceplas-ceplos, blak-blakan, dan apa adanya. Dari gaya komunikasinya itu pula yang dianggap koboi alumni Purdue University, Indiana, Amerika Serikat itu mengundang badai kritik. Terutama saat menanggapi tuntutan mahasiswa 17+8. Lantas seperti apa respons masyarakat atas gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa? Di awal katanya ngomongnya sembarangan ya? Iya Pak. Bukan begitu, karena mereka nggak ngerti gimana konsep. Kalau ngomong itu sombong lagi. Saya ekonom udah lama, jadi kira-kira ngerti lah gimana saya memperbaikinya dan kira-kira kelemahan yang terjadi sekarang apa. Dan Pak Presiden dengan tim tadi beberapa menteri sudah setuju Pak untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunannya cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang. Artinya bisa tumbuh lebih cepat, sektor swastanya juga. Kira-kira begitu. Pak Purbaya menggunakan gaya komunikasi asertif. Berpidato dengan tenang, ditambah dengan senyuman-senyuman hangatnya semakin menambah kesan rendah hati. Gaya komunikasi ini disampaikan dengan pikiran, perasaan, atau kebutuhan dengan jujur, jelas dan tegas, tetapi tetap menghormati hak dan perasaan orang lain, dan ditutup dengan manis. Mau menerima kritikan, tapi setelah dia diberikan waktu beberapa bulan untuk bekerja dengan baik dulu, seolah-olah rakyat diberikan guarantee time. Seorang menteri, apalagi dipilih sama Prabowo, saya meyakini sudah melalui evaluasi yang banyak ya. Sudah melalui tingkat kepercayaan yang tinggi Bapak Prabowo terhadap beliau. Kalau karakternya dia yang meledak-ledak ya karakter, sama dengan saya. Jangan lihat karakternya dia dengan kepintaran dan kecerdasannya dia kan. Dan kita berdoa saja, berharap bahwa dengan adanya Menteri Keuangan yang baru, perekonomian Indonesia lebih baik. Kita bisa membayar utang-utang luar negeri yang ditinggalkan oleh pendahulu sebelumnya. Dan kita bisa menghasilkan sumber daya alam kita ini untuk kemaslahatan bangsa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.